Shalom Aleichem. Shalom. Bapak Ibu, saudara kita yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Masiah, kita memulai ibadah kita, ibadah sabat kita pada saat hari ini. Sebelum kita mulai ibadat kita berdoa dulu untuk membuka ibadah ini. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Adonai Yeshua Mashiach berwakodes kili olam baik. Bapak Yahweh, kami akan memulai ibadah Erev Sabat hari ini. Kami mohon kehadiran-Mu ya Bapak Yahweh. Kuasa ruah kodes besem Adonai Yeshua Mashiach, hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadat kami, dan terimalah semua persembahan syukur, doa kami, dan ibadah kami ya Bapak Yahweh hanya kepadamu. Kiranya Engkau memimpin acara ibadah kami permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Apabila ada kuasa roh lain, kuasa roh jahat, roh satan yang mengganggu keadaan kami untuk beribadah, kami tolak dan kami singkirkan. Besem Adonai Yeshua Mashiach. Malaikat-malaikat Bapak Yahweh melindungi kami dalam ibadah kami, dan ibadah kami berkenan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita mulai dulu dengan penyalaan menorah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam, asher kitfanu bamil wotab, besit panu lahar ligner sel sabat. Yahweh Zebaoth, Yahweh pencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam hidup kami dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Amin. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Amin. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan di dalam hidup kami, yang memberikan roh pengenalan akan kebenaran kepada kami. Amin. Yahweh Yeshua HaMashiach, Yahweh adalah juru selamat kami. Amin. Kita pujikan Yeshua terang dunia untuk menyambut menorah. Yeshua terang dunia, Dia bercahaya. Yeshua terang dunia, Dia bercahaya. Yeshua terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yeshua terang dunia, Dia bercahaya. Yeshua terang dunia, Dia bercahaya. Yeshua terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Maaf, saya harap berdiri semua. Kita pujikan itu pujian wajib kita atau sahadat kita, Shema Israel. Shema Israel,
Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Beata et Yahweh Eloheka Bekol lefapka Ufekol nafseka Ufekol meotka Sikleka Beata lereka kamuka. Haleluya. Amin. Asara Hadibarot. Anoki Yahweh Eloheka Aser Hosteka Me'eret Israel Mitbait Abadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Israel, dari tempat perbudakan. 1. Lo Yeleka Elohim Al-Karim El-Panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo ta'azeleka kesel wekol istau lahen. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisa etsem Yahweh Eloheka lasau. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk sembarangan. 4. Sakor et yom hasebet rekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kamet et avika we et emika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tikna, jangan berzina. 8. Lo tikna, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane vereka et saker. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lo taknam bereka. Jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Silakan duduk. Shabbat Shalom, Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Saya percaya semua yang ada di sini hadir dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita mau ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Bapa Yahweh dengan pujian kita. Kita mau pujikan pujian terima kasih Yahweh. Untuk kasih setiamu yang dialami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Setiamu yang ku alami.
Hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji dan kita sembah. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita pujikan pujian ini.
Dia selalu menjaga kita, Dia selalu menolong kita. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita memujikan pujian Haleluya. Kita mau bersorak, kita mau serukan nama Yahweh di atas seluruh bumi. Kita mau pujikan, pujian ditinggikan, diagungkan.
Kita mau terus memuji, kita mau terus memuliakan nama Yahweh, karena Dia adalah Juru Selamat kita. Engkau ka Elohim, tiada yang seperti Yahweh. Yes.
semua di sini pasti mau memberikan persembahan yang terbaik buat Bapak Yahweh. Kita sudah memberikan persembahan terbaik kita, persembahan pujian kita. Kita juga mau memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Bapak Yahweh. Semoga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menjadi pelaku firman, dan biarlah kita boleh dipakai oleh Bapak Yahweh sebagai alatnya seumur hidup kita. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yahweh, mengasihiku, memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yahweh, mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Yahweh persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Yahweh permohonanku, terimalah Yahweh persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, betapa hatiku berterima kasih Yahweh, mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Yahweh persembahanku, hanya ini Yahweh persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Yahweh permohonanku, terimalah Yahweh persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
harapmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai harapmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai harapmu seumur hidupku. Saya persilakan mempelainya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, karena pada malam hari ini kami bisa hadir di tempat ini ya Bapak, bersama-sama untuk merayakan Sabat yang telah Kau perintahkan kepada kami, yang telah kami rayakan pada hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapak, sehingga apa yang Kau firmankan pada malam hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus yang memimpin ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Adonai Yeshua Mashiach kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom. Shabbat Shalom. Haleluya. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema iman, tentang iman. Dimana kalau berbicara tentang iman, pasti semua manusia pasti mempunyai iman, kecuali ateis. Ya. Tapi jika katanya pun punya iman, pertanyaannya apakah yang diimani tersebut sudah benar atau belum? Yang kedua, apakah yang diimani tersebut benar-benar menjamin keselamatan atau tidak? Sebab seseorang dapat sebab iman itu dapat menentukan seseorang itu selamat atau tidak. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami akan membahas tentang iman itu dari iman kita, yaitu dari akar Ibrani. Iman itu bahasa Yunaninya itu pistis ya. Pistis itu bisa iman, kepercayaan, atau keyakinan. Cuma di dalam kitab terjemahan itu pakai iman, pistis. Kalau bahasa Ibraninya itu kan ini Yunani, bahasa Ibraninya itu emunah. Emunah atau batak, artinya sama, iman, kepercayaan atau keyakinan. Banyak orang berkata, gak usah pakai iman, yang penting perbuatan, pokoknya baik, gak usah yang bejo-bejoan, yang penting apik sama orang, suka menolong, tidak membuat onar. Ada yang seperti itu. Itu sudah cukup untuk modal untuk masuk surga. Yang penting toleransi,
itu sudah masuk surga katanya itu. Nggak perlu pakai iman-imanan. Makanya kalau ada orang yang masih berpikir seperti itu segera bertobat. Karena iman, perbuatan tanpa iman itu mati, sia-sia. Di hadapan Bapa Yahweh itu sia-sia, seperti mayat hidup. Karena kebaikan sebesar apapun atau kebenaran sebesar apapun, kalau tidak didasari dengan iman itu percuma gitu loh. Mau diberikan kepada siapa gitu. Karena orang penjahat pun bisa berbuat baik, pencuri bisa, bahkan pembunuh pun bisa berbuat baik kalau hanya mengandalkan perbuatan. Di depan Bapa Yahweh, kebaikan sebesar apapun atau kebenaran itu seperti kain kotor, Bapak Ibu, kain yang najis. Oleh sebab itu kita diumpamakan iman itu seperti pondasi rumah ya Bapak Ibu. Jika pondasi rumah itu membangun rumah lalu tidak memakai pondasi, itu rumah tersebut kalau ada guncangan sedikit atau getaran itu akan goyah Bapak Ibu. Apalagi goncangannya besar, rumah tersebut akan bergerak baik ke kiri, kanan, depan. Apalagi lebih besar, bisa rumah itu ambruk Bapak Ibu. Begitu juga dengan iman. Kalau imannya tidak ada, gampang manusia itu terombang-ambing. Ada goncangan sedikit, dia bisa ke kanan, ke kiri. Bahkan makanya tidak heran kalau banyak orang yang punya masalah sedikit pindah agama, ada goncangan sedikit masalah, dia sudah pindah ke luar, pindah ke agama lain. Makanya iman itu adalah dasar utama segala sesuatu yang kita harapkan, kita andalkan, khususnya tentang keselamatan kekal tersebut. Iman itu adalah salah satu dari perlengkapan Elohim, yaitu apa? Perisai. Jadi perisai itu adalah alat untuk melindungi kita dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita punya iman, ya, khususnya iman kita kepada Yeshua Masya yang adalah perisai atau pelindung, meskipun kita ada serangan-serangan dari luar, kita itu dapat memadamkan atau mengendalikan tersebut. Kalau tidak punya iman, itu repot Bapak Ibu. Apalagi imannya itu masih campur-campur, itu malah tambah repot. Terus iman itu kalau mempunyai iman, kita bisa melawan kekuasaan dunia ya, elit global. Itu ada di Ibrani 11 ayat 33 sampai 33. Itu ada 9 poin. Jadi kalau punya iman,
itu bisa melawan atau bisa mengatasi kekuasaan elit global di mana saat ini lagi bincang-bincangnya elit global sedang merancang nanti ke depan. Tapi bagi orang yang sudah mempunyai iman yang kuat, terutama kepada Yesus Masiah, kita nggak gentar loh ya. Apapun rencana elit global kita tidak takut, karena kita sudah mempunyai benteng atau perisai, yaitu iman. Yang kedua, kita menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Jadi kita bisa bukan cuman omong tok, iman, tapi dia nggak bisa menjadi pelaku. Yang ketiga, memperoleh keselamatan kekal. Jadi dengan iman itu kita memperoleh keselamatan kekal yang tidak didapat dari kepercayaan lain. Jadi kita ada jaminan keselamatan kekal, yaitu di dalam Yesus Masiah tersebut. Yang keempat, mematahkan ucapan orang fasik. Bisa, kalau kita kuat di dalam iman kita bisa mematahkan atau menghentikan ucapan-ucapan orang fasik, sehingga kita tidak ikut terbawa arus terhadap orang-orang fasik tersebut. Kita bisa melakukan bantahan-bantahan atau argumen-argumen sesuai dengan apa yang ada di firman. Yang kelima, memadamkan pertikaian secara fisik. Itu ada di Ibrani 11:34. Jadi kita bisa memadamkan pertikaian atau kekuatan secara fisik, sehingga kita tidak terbawa arus oleh orang-orang fisik, sehingga kita tidak sampai terjadi perkelahian. Yang keenam, bisa menghindari ucapan-ucapan orang fasik. Jadi kita kalau ada orang-orang yang ucapannya ngawur, ya wis kita hindari aja, jangan kita layani atau kita respon. Jadi kita menghindar saja daripada nanti terjadi perdebatan. Yang ketujuh, dijauhkan dari kelemahan. Kelemahan di sini ada beberapa arti, termasuk sakit penyakit, kelemahan pikiran atau tubuh, penderitaan, malapetaka, kerapuan. Itu dijauhkan dari masalah-masalah tersebut, dari kelemahan itu. Yang kedelapan, dikuatkan dalam setiap persoalan. Jadi setiap persoalan itu kita dikuatkan. Jadi kita tidak lemah. Tetapi kalau tidak punya iman, kita gampang lemah. Setiap ada persoalan, kita sudah putus asa, ya. Tidak punya kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Yang kesembilan, menundukkan para musuh. Jadi di sini para musuh. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, kita sudah mempunyai iman yang benar. Jadi kita tidak gampang goyah terhadap apapun yang
kita hadapi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi iman itu belum pas kalau iman tersebut belum disertai perbuatan, Bapak Ibu. Harus disertai dengan perbuatan. Kalau tidak disertai perbuatan, percuma kita punya kita percaya dengan Yesus Masih, tapi kita tidak ngapa-ngapain, hanya percaya doang. Itu percuma, Bapak Ibu. Ya seperti tadi, orang tersebut mati di hadapan Bapak Yahweh. Bagi Bapak Yahweh itu seperti mayat hidup. Dia hidup tapi mati secara rohani. Makanya iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau di dalam Yakobus 2 ayat 22 itu berbunyi, sebab seperti halnya tubuh di sini kalau bahasa teks aslinya adalah Yunani itu soma, tanpa roh adalah mati, nekros, mati. Jadi tubuh tanpa roh yaitu neoma adalah mati, nekros, bahasa Yunaninya nekros. Jadi harus ada perbuatan, ada tindakan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Apa itu perbuatan itu? Ya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Apa saja yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, kita harus mengikuti. Segala ketetapan atau perintah-perintah yang ada di Torah itu baru perbuatan. Tapi kalau sudah ngomong punya iman, saya percaya dengan Yesus, Bapak Yahweh di dalam Yesus Masih, tapi perbuatannya tetap tidak berubah, masih ikuti yang lama, itu percuma, Bapak Ibu. Percuma, mati di hadapan Bapak itu mati. Demi sama seperti iman tanpa perbuatan itu mati, nekros gitu. Jadi mati di sini bukan mati secara jasmani, Bapak Ibu, bukan mati atau meninggal. Yang dimaksud mati di sini adalah secara rohani. Makanya kita yang sudah mempunyai iman yang benar harus benar-benar mengikuti apa yang ditulis, apa yang dikatakan di dalam Torah. Jangan keluar dari Torah, gitu loh. Percaya Bapak Yahweh dan Yesus, tapi masih suka ke gereja, masih suka ke keliling gereja. Ini heran ini, saya juga saya sama istri itu bertanya, kalau memang itu ada Roh Kudus ya di dalam dirinya, masa kok enak loh, bisa keluyuran ke gereja-gereja kok enak loh, bisa ke sana ke sini gitu deh, kok enak loh, kok gak ada kayak apa ya, kayak pertarungan, kayak apa ya, memberontak itu kok nggak ada gitu. Padahal dulu sebelum saya keluar dari kepercayaan yang lama, ayunan itu 2 hari sebelumnya itu saya coba, masih sudah kenal Bapak Yahweh, cuman saya masih coba pelan-pelan mau keluar gitu loh. Karena kata istri saya itu gak enak, langsung pelan-pelan. Udah saya coba pelan-pelan. Pertama, di saat melakukan pujian, ketika ada kata yang lama Allah saya ganti Yahweh, itu bergetar loh, itu keras bergetar. Jadi ini panas ini, kayak orang mau tarung waktu itu. Jadi panas, jadi itu seperti melawan.
Ya mungkin ini yang dinamakan perang roh itu, mungkin ini ya, cuma nggak kelihatan kita ya. Terus saya nggak percaya. Minggu depan saya coba lagi, ternyata lebih keras lagi getaran itu, panas tuh. Jadi langsung naik sampai ke atas ini naik. Begitu melawan ujian, melawan nama Allah diganti Yahweh, itu langsung getarannya gak main-main, seperti orang mau tarung kayak orang adu pacokan. Setelah itu baru saya itu nggak bisa, saya nggak bisa lagi. Saya ngomong sama istri, kayaknya nggak bisa diteruskan, kita lebih baik keluar. Yaitu setelah itu saya memutuskan sudah nggak ke gereja lagi, ayunan. Sampai hari ini saya nggak pernah menginjak yang namanya itu gereja, karena saya sudah anti, nggak bisa menolak. Makanya saya heran kalau ada orang ya sudah mengenal Bapak Yahweh dalam Yesua masih keluyuran ke gereja-gereja, itu tanda tanya, apakah di dalam dirinya ada Roh Kudus? Masa Bapak Yahweh itu enjoy ke tempat berhala? Bukankah di luar Bapak Yahweh itu adalah bangsa-bangsa dan berhala? Seperti yang tertulis di dalam saya lupa itu ayatnya itu. Ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi kalau masih enjoy ke gereja-gereja, nah itu tanda tanya Bapak Ibu. Karena di ayat ini sudah jelas, ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Masa Roh Kudus enjoy gitu loh ke tempat-tempat berhala gitu. Itu kan aneh gitu loh. Berarti Roh Kudus yang mana, pertanyaannya? Karena saya sendiri itu aja gak bisa menolak. Apalagi masih melakukan persembahan ya, masih melakukan persembahan atau perpuluhan, itu kan sama aja ikut serta membangun tempat berhala. Kalau memang itu ada Roh Kudus kan, itu seharusnya nggak mau seperti itu. Dulu saya waktu masih di ayunan itu seperti itu, suka toleransi dulu, suka mengikuti bangsa-bangsa lain waktu itu. Keluaran 23:13. Ya, bisa Pak Sistol. Keluaran 23:13. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama ilah-ilah lain jangan kamu sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Ya, amin. Yaitu apalagi nyebut nama ilah lain. Yaitu saya aja anti sudah, nggak mau, nggak bisa itu. Kecuali memberitakan di luar itu masih bisa, walaupun kadang masih agak-agak kaku sudah sekarang, kayak dulu. Sekarang kaku atau nyebut ilah lain sudah, lidah saya agak kaku gitu. Tapi itu kan untuk menjelaskan orang-orang yang di luar sana. Tapi kalau sampai di dalam penyembahan ibadah sampai menyebut, wah itu Bapak Yahweh murka.
murka itu. Karena Bapak Yahweh adalah maha cemburu. Cemburu Bapak Yahweh itu. Makanya hati-hati itu. Orang-orang yang mengaku-ngaku sudah percaya dengan Bapak Yahweh itu harus hati-hati, harus bertobat mumpung masih ada kesempatan. Ya. Kalau sudah nggak ada kesempatan, betul buri. Apa betul buri itu? Menyesal ya, karena waktunya ini sudah dekat Bapak Ibu, sangat dekat sekali. Ya, ini ada lagi roh yang dimaksud di sini yang tadi itu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Yang tadi ayat tadi itu apa? Roh tubuh, sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati. Roh di sini itu bukan roh-roh yang dimiliki, bukan seperti yang dimiliki orang-orang kebanyakan ini, Bapak Ibu. Tapi ini roh yang dimaksud adalah Roh Kudus. Roh Kudus, rohnya Bapak Yahweh. Kalau nggak ada Roh Kudus itu mati, gitu. Meskipun orangnya masih hidup, itu mati rohani. Seperti Matius 8 ayat 22. Yesua itu yang berbunyi, nama Yesua berkata, namun Yesua berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang matinya sendiri. Itu orang-orang mati menguburkan orang-orang mati sendiri. Itu kan bukan orang mati terus menguburkan orang mati, kan nggak mungkin. Artinya orang-orang mati menguburkan orang mati itu orang yang mati rohani, orang yang mati di hadapan Bapak Yahweh. Yang dimaksud itu. Jadi Roh Kudus bukan roh kehidupan, karena roh itu ada dua. Roh itu roh kehidupan yang membuat kita hidup dengan Roh Kudus. Seperti Roma 8 ayat 16. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Jadi roh itu ada roh kehidupan, ada Roh Kudus. Jadi yang percaya kepada Bapak Yahweh Yesus Masya itu ada Roh Kudus. Tetapi kalau yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Yesus Masya hanya roh kehidupan seperti yang dimiliki orang-orang di luar sana. Itu roh kehidupan, bukan Roh Kudus. Jadi Roma 8:16 itu ini ayat yang sudah jelas. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Makanya kalau orang yang ada Roh Kudus itu pasti akan mengakui bahwa dia adalah anak-anak Elohim, anak-anak Bapak Yahweh. Karena Roh Kudus bersaksi melalui roh kita. Tetapi kalau ada orang yang nggak mau mengakui Bapak Yahweh di dalam Yesus Masya, itu tidak ada Roh Kudus. Kalau di ayunan yang disebut nama Allah Yesus Kristus, tapi ketika berkumpul di kehilangan dia ngomong Yahweh Yesua, walaupun kadang-kadang keperucut karena sering menyebut nama yang lama. Itu tandanya tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus gak akan mau menyebut nama yang lama. Soalnya saya sendiri anti, Bapak Ibu. Makanya kalau ada pendeta masih sebut-sebut nama lama, ngaku-ngakunya Bapak Yahweh Yesua, tapi masih enjoy ya, katanya memberitakan nama Yahweh Yesua.
itu sudah nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin itu cuma ngomong doang. Kalau dia sampai ngomong di tempat, di komunitas apa ayunan, bakalan rame Bapak Ibu. Mereka akan di-cut, mereka akan dipecat dari komunitas, akan dipecat karena pada tahun 2023 ada seorang pendeta yang sudah terkenal, Profesor Doktor Insinyur MTH, itu dosen pendiri, ketua, pokoknya lengkap, sudah super lengkap. Dia adalah guru pendeta. Dia gara-gara ngomong Yahweh adalah terang, Yahweh itu juru selamat, langsung viral di YouTube itu. Bayangkan, dianggap sesat, padahal itu tokoh, orang yang sudah titelnya panjang, Profesor Doktor MTH, pokoknya wis kayak sepur titelnya itu wis. Itu sudah dihujat Bapak Ibu, dikeroyok. Bayangkan, apalagi cuma pendeta ecek-ecek itu. Ayo, pendeta ecek-ecek itu sudah pendeta ya, gurunya pendeta, nggak sungkan-sungkan dikeroyok. Terus apa yang, padahal dia itu sudah orang yang sudah tidak duniawi katanya itu, sudah tidak mengikuti duniawi, tetapi gara-gara ngomong Yahweh adalah juru selamat, langsung kiok gitu. Kembali lagi kepada yang lama, yaitu takut, ancaman-ancaman itu takut Bapak Ibu, yaitu imannya. Ternyata imannya itu iman apa itu ya, ecek-ecek itu ya. Begitu diacam sudah nggak berani. Kenapa para pendeta itu banyak yang nggak berani kembali ke akar yang sebenarnya? Ternyata itu banyak Bapak Ibu. Ya salah satunya tadi itu tidak punya iman, imannya nggak ada, sehingga apa yang mereka lakukan yaitu ancaman, tekanan, hinaan, caci maki dan lain sebagainya. Makanya kan di dalam Matius 8 ayat 26 berbunyi, dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi takut, hai yang kurang iman? Kemudian setelah bangun, dia Yesua menghentikan angin dan danau itu, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu, ini ditujukan kepada orang-orang yang kurang iman, yang kurang iman. Jadi dia takut. Kalau kurang iman memang takut Bapak Ibu, gampang goyah. Tapi kalau imannya kuat, meskipun diancam bagaimanapun, gak akan takut, maju terus. Saya ajari anak-anak ini memang agak ekstrim, memang. Kamu jangan takut apapun ancaman. Meskipun kamu dibunuh pun gak apa-apa, Jangan sampai menyangkal bahwa Yahweh di dalam Yesua manusia. Lebih baik mati tapi masuk Samayim daripada menyangkal kamu akan masuk neraka. Itu saya tanam itu di anak-anak saya itu. Jangan takut, karena iman itu harus benar-benar pas. Jangan cuman iman-imanan. Kalau iman-imanan ya repot nanti.
Bangsa lain juga punya iman, gitu loh. Tapi apakah imannya dapat menjamin keselamatan atau tidak, gitu loh. Salah satunya ini apa? Takut terhadap ancaman, khususnya bagi para pendeta. Kalau dia sampai menyebut nama itu, padahal dia sudah ngerti, cuma banyak aja alasannya bahwa Yahweh itu sama dengan Allah, sama, ada yang apa namanya, YHWH gak bisa dibaca, pokoknya banyak 1000 alasan. Kalau YHWH tidak bisa dibaca, kenapa ada perjanjian lama? Bukankah perjanjian lama itu tertulis dengan konsonan saja, nggak ada vokal? Dan nama-nama itu lebih sulit daripada angka. YHWH, YOHWH. Kenapa? Seperti Malaiki, malah Halen L. Pokoknya yang sulit-sulit, yang bukan Esar, itu berapa huruf itu? Kok bisa? Kenapa ada perjanjian lama? Seharusnya perjanjian lama nggak ada. Kalau memang itu nggak bisa dibaca, Bapak Ibu, kenapa hanya 4 huruf YHWH, YOHWH? Itu kan sudah nggak masuk akal, Bapak Ibu. Alasannya nggak masuk akal. Yang kedua, takut dipecat oleh sinode, sehingga jaminan atau fasilitas menjadi hilang. Nah, dipecat terus mangan opo, gitu. Kalau dipecat, sedangkan dia nggak punya keahlian, gitu. Makanya dia nggak berani, gitu. Tapi kalau sampai menyebut nama Bapak Yahweh, Yesua, jika sinode sampai tidak memecat, maka dia akan dikritik habis-habisan oleh sinode lainnya. Itu Bapak Ibu. Kalau sinode itu membiarkan pendeta ini menyebut. Yang kedua, takut dipecat oleh organisasi atau komunitas. Dipecat. Kalau dipecat, ya soalnya oleh duit dipecat, tidak dipanggil lagi, ya kan? Tidak dibutuhkan lagi, sehingga apa? Uang jajan hilang, Bapak Ibu. Uang jajan hilang, sangune hilang. Yaitu dulu saya sebelum keluar dua bulan sebelum saya keluar dari ayunan, itu memang waktu itu saya belum mengenal Bapak Yahweh, cuma saya belajar firman itu sudah lama, 10 tahun ya. Cuman detik-detik saya keluar tuh 2 tahun sebelumnya memang saya nggak cocok dengan kekristenan. Karena apa? Karena sudah nggak sesuai dengan kitab. Jadi apa yang dikorbankan pendetanya itu nggak pas, seperti dagelan, seperti rohaniwan. Kalau di panggung seperti rohani, benar, tapi kalau keluar dari panggung, ya wes, lebih parah daripada orang yang tidak punya iman. Makanya saya kan nggak cocok itu, yang sudah nggak sesuai kitab ya. Itu 2 tahun yang lalu. Terus 2 bulan sebelum saya keluar meninggalkan ayunan, itu saya belum mengenal Bapak Yahweh. Saya mengenal Bapak Yahweh langsung cepat itu, Bapak Yahweh. 2 bulan sebelumnya saya itu ada tawaran rumah, Bapak Yahweh. Mungkin Satan ini tahu ya kalau saya itu nanti keluar gitu. Jadi
Satan tuh menghadang dari depan. Saya itu diberi pinjaman rumah salah satu majelis yang lama saya nggak nyebut namanya. Kebetulan itu majelis itu baru dilantik. Saya diberi pinjaman rumah Bapak Ibu, suruh menempati waktu itu. Terus saya juga diberi bantuan beras Bapak Ibu, beras. Karena waktu itu saya memang bingung waktu itu. Untuk makan saja saya nggak. Waktu itu memang utang sana, utang sini Bapak Ibu. Untuk dimakan tiap hari 1 kilo ke bakul beras atau toko, nanti beli di sana. Tutup lubang dari lubang Bapak Ibu. Terus waktu itu saya diberi bantuan beras. Saya ditanya, berapa 1 bulan? Loh, jangan tanya 1 bulan berapa. Anak saya ini keluarga saya 6. Kalau 1 bulan kalau di total 60 kilo. 60 kilo. Hampir 2 kilo 1 hari, Bapak Ibu. Cuma saya suka kalau ngomong, loh, tanya berapa kilo habis 1 bulan, ya masa saya mau ngomong. Akhirnya saya dibantu 15 kilo Bapak Ibu. Ya waktu itu masih ayunan, ya puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Kalau sekarang puji Bapak Yahweh, kalau itu puji Tuhan. Hanya 2 bulan Bapak Ibu. Hanya 2 bulan. Itu saya belum kenal Bapak Yahweh, masih belajar. Itu. Menginjak 2 bulan lebih, saya itu langsung dijamah Bapak Yahweh. Jadi sebelum menerima yang ketiga, saya itu keluar dari ayunan Bapak Ibu. Rumah yang mau dipinjami sama yang teman ini, saya batalkan. Waktu itu saya tuh nggak memikirkan apa yang saya makan setiap hari. Nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan tuh kaget Bapak Ibu. Kagetnya gini, berat. Kok Tuhannya itu kok Bapak Yahweh, Yesua? Kok bukan Allah yang selama ini saya sembah, Yesus Kristus? Ternyata kok Bapak Yahweh itu. Saya itu kaget waktu itu. Jadi saya itu waktu dijamah itu, ya saya nggak mikir apa yang akan saya makan setiap hari. Sudah saya kembalikan semua yang beras apa, saya kembalikan. Saya nggak mikir, wis saking kagetnya, terkejut ya, yang disembah salah, itu saya kembalikan. Karena saya sudah nggak ke gereja yang lama. Nah, dari sini kaget, tuh ada masalah apa? Apa ada masalah dengan jemaat? Nggak ada. Sama ini nggak ada masalah. Loh, masa nggak ada masalah keluar? Nggak ada masalah. Cuma beda yang disembah. Loh, kok beda yang disembah? Iya, sekarang yang disembah beda, bukan Allah lagi, tapi Yahweh. Terus gerejanya mana? Saya ikut streaming. Pendetanya, apakah pendetanya sekolah teologi ya? Enggak. Awas, hati-hati. Hati-hati. Apalagi gak sekolah. Tapi saya gak peduli. Karena apa? Waktu itu saya sudah gak ngurus apa yang dia omongin, sudah gak ngurus. Sekolah gak sekolah, yang penting ini yang dicari keselamatan Bapak Ibu. Apakah di surga apa di samain ditanyakan pendetonya titelnya apa? Profesor, doktor, MTH, STH? Enggak Bapak Ibu. Gak ditanya. Akhirnya itu saya keluar, ya masih pergumulan banyak. Belum lagi di sekolah, wah anak-anak ini waduh
karena nggak bisa mengikuti aturan sekolah, nggak mengikuti keyakinan di sekolah banyak, Mas. Makanya anak-anak ini, Mas, saya nggak sekolahkan semua ini. Anak-anak nggak ada yang sekolah, Pak. Di rumah saja semua. Ya itu, makanya apalagi cuman apalagi pendeta atau siapapun sudah punya aset, sudah punya harta, punya mobil, rumah, kebun dan segalanya, itu masih gak berani, Bapak Ibu. Hanya gara-gara 100-200 dia bertahan di layunan. Padahal cuma 100-200 masih bela-belain ke sana ke sini ya. Apalagi saya yang nggak punya rumah, yang dibuat makan setiap hari, saya nggak peduli karena saya percaya bahwa Yahweh akan mencukupi, karena Bapak Yahweh adalah Yahweh Jireh. Makanya saya bersyukur, saya itu bersyukur Bapak Yahweh. Ternyata setelah saya keluar mengikuti Bapak Yahweh, berkat itu luar biasa Bapak Yahweh. Saya nggak pernah utang lagi, Bapak. Beras nggak pernah utang. Padahal kerja saya tetap nggak pernah utang. Malah saya beli itu setiap 5 kilo, 2 hari sekali atau 3 hari itu 5 kilo, nggak pernah utang atau ngecer, Bapak Ibu. Bayangkan, kalau dihitung nggak masuk akal. Ayo, nggak masuk akal. Karena saya percaya Bapak Yahweh akan menyediakan. Makanya kalau orang yang masih pertama kan takut jomblo. Nah aku nih kalau ke Bapak Yahweh terus gimana saya dipecat? Terus gimana gaya hidupnya gimana? Terus pendidikan anak gimana? Gitu loh. Jadi mungkin betul. Tapi kalau memang di Jawa memang nggak bisa ngomong Bapak Ibu, nggak bisa ngomong. Kalau sudah di Jawa langsung tuh memang nggak usah panjang-panjang berpikir. Saya aja nggak mikir. Saya kembalikan dulu nggak mikir loh. Besok makan apa nggak mikir. Cuma waktu itu saking kagetnya, kok salah, waduh. Kalau ini saya salah terus gimana ya? Kok salah yang disembah? Cuma gitu saya. Jadi saya nggak mikir besok makan apa, nggak mikirin anak-anak sekolah gimana, nggak mikir Bapak Ibu. Waktu itu nggak ada pikiran sama sekali itu, langsung begitu saya di Jawa langsung saya kembalikan semua. Saya nggak mikir dulu. Makanya yang mikir-mikir itu ya repot pasti kalau seperti itu. Atau mungkin belum dijamah mungkin ya. Belum dijamah mungkin ya. Ya itu ya, gaya hidupnya terancam ya. Terancam. Biasanya makan enak, mangannya soto tempe Bapak Ibu. Yang biasa luar negeri nggak bisa, pendidikan anak terancam itu. Jadi enaknya apa? Ya jadi bunglon aja ya kan, jadi bunglon, campur kiri oke kanan oke gitu. Tapi hati-hati, khususnya para pendeta ini hati-hati.
Karena apa? Di dalam Wahyu 3 ayat 15 ayat 16 sampai 16, Yesua itu berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Itu. Kalau masih suam-suam, campur-campur, itu akan dimuntahkan, Bapak Ibu. Dimuntahkan ini dicampakkan. Dicampakkan mana? Tidak lain yang di neraka. Dicampakkan, dimuntahkan itu ya di neraka, Bapak Ibu. Kalau suam-suam kuku, masih Yahweh Allah gitu loh. Itu separuh-separuh gitu. Itu akan dicampakkan, Bapak Ibu. Hati-hati itu. Karena Bapak Yahweh itu gak mau campur-campur itu. Karena Bapak Yahweh akan murka. Makanya sekarang ini harus bertobat itu. Bertobat yang sudah mengenal Bapak Yahweh masih campur-campur bertobat. Mumpung masih ada kesempatan. Tapi kalau masih mengeraskan hatinya, resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Karena sekarang ini sudah semakin dekat, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dunia ini dunianya memang semakin lama semakin modern, canggih ya. Tapi di balik itu ada apa ya? Hati-hati. Nanti melalui firman pada sore hari ini, bagi yang masih campur-campur, ayo yang sungguh-sungguh, kalau ingin selamat, ya harus sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Tetapi kalau ingin binasa, ya sudah, jangan mengenal Bapak Yahweh sekalian gitu. Dingin sekali, panas sekali gitu. Yang tertuliskan seperti itu, dingin sekali, panas sekali gitu. Gak kenal Yahweh ya gak usah kenal. Kalau kenal Yahweh, ayo sungguh-sungguh, jangan campur-campur gitu loh, supaya Anda tidak dicampakkan. Bagi yang sudah mengenal Bapak Yahweh, ayo kita tetap setia, selalu mentaati apa yang diperintahkan Bapak Yahweh, perintah-perintahnya, khususnya ini hari Sabat, perayaan 7 hari raya, makanan-makanan yang tameh, itu kita harus mengikuti itu. Mungkin ini dulu firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biar melalui firman ini yang tidak melihat bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih kepada mempelainya yang sudah membawakan kabar Elohim. Sangat luar biasa, walaupun pelan, tapi sangat luar biasa. Dicampur dengan kesaksian bagaimana ceritanya dia bisa mengenal nama Tuhan
yang tersembunyi. Tapi sekarang pada akhir zaman ini dimunculkan begitu dasar, yaitu nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yaitu nama Yod-He-Waw-He, yaitu nama Yahweh. Banyak orang masih menyangkal bahwa nama Yahweh, Yod-He-Waw-He huruf Ibrani itu atau tetragrammaton itu tidak bisa dibaca. Sebenarnya itu kata yang nggak bisa dibaca tadi kata penipuan. Tidak ada tulisan itu yang tidak bisa dibaca, walaupun singkatan. Singkatan itu KPDYTH. Kalau Bapak Ibu dulu masih zamannya surat, KPDYTH itu bisa dibaca nggak? Bisa. Apa artinya? Kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat. Bisa dibaca walaupun KPDYTH. Lah, tulisan Yod-He-Waw-He tetragrammaton itu bisa dibaca. Tulisannya Yod-He-Vav-He. Ya, kalau mungkin di sini saya bisa ambilkan. Nggak bisa kan? Bapak. Itu kalau nggak bisa dibaca, kenapa tulisan Dawid, Nabi yang bisa dikatakan Dawid, itu kok bisa dibaca? Itu padahal tulisannya DVD. Bahasa Ibrani itu tulisannya cuma DVD. Dalet, ya. Kalau Daud itu cuma gini tulisannya Dalet, wow, Dalet. 3 huruf saja, kok bisa dibaca Daud? Pak Pendeta pase, baca Daud. Tetapi yang Yod-He-Waw-He kok gak bisa dibaca, ini mana? Saya mau tanya, alasannya apa nggak bisa dibaca? Nggak mau baca, atau tidak boleh dibaca? Siapa yang nggak boleh baca? Ada yang menyembunyikan, tetapi nama Yahweh sekarang ini tidak akan tersembunyi. Yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 11. Anoki Yahweh Mebail Abadai Mosia. Ya. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat lain selain aku, Yahweh berfirman. Oh, begitu ya Pak? Itu di dalam tanah bahasa Ibrani. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pegang Septuaginta, yang terjemahan bahasa Yunani, oh nggak bisa dibaca itu Yod-He-Waw-He. Ya kalau mungkin di dalam bahasa Yunani diganti namanya, diganti Kurios, ya. Atau tetapi haleluyanya nggak diganti ya Pak Ibu. Haleluya itu artinya halal, itu artinya terpuji. Lu itu kepada Ya, itu Yahweh. Masih pinteran Pak Ustadz, yaitu siapa itu Pak Nun gitu ya. Itu ngerti artinya haleluya itu. Terpujilah Yahweh. Itulah Bapak Ibu, makanya nama Yahweh kami puji. Tidak pandang sekolah. Saya pun tidak sekolah. Saya kesaksian sedikit. Saya kemarin dapat telepon dari seseorang. Ketika diam-diam gini telepon saya berdering, saya angkat. Salam, salam. Pak Desmanto, tidak usahlah memberitakan nama Yahweh kemana-mana. Apalagi cari jemaat. Zaman sekarang ini zamannya zaman ketat. Ya. Kenapa Pak? Karena Pak Desmanto tidak sekolah teologi, berhenti saja. Tidak usah membuat persekutuan yang namanya Yahweh itu nggak usah. Lereno, berhenti saja. Begitu ya Pak. Oke, terima kasih atas nasihatnya. Saya tidak akan berhenti. Betul, ini saya nggak gawe-gawe, nggak bikin-bikin. Saya dapat telepon
Itu istri saya saksinya yang di dekat saya pada waktu saya terjadi telepon pada waktu itu. Tapi saya akan sebut namanya. Mudah-mudahan Bapak yang telepon saya ini bisa menerima Bapak Yahweh dengan benar. Sebenarnya sudah menerima Bapak Yahweh, tetapi oleh karena dapat masukan dari tempat lain, sehingga Bapak ini enggak berani lagi nyebut Yahweh, enggak berani lagi nyebut Yesua, dan tidak ibadah lagi di ibadah seperti kita. Padahal dulu sudah ibadah seperti kita, tapi oleh keluar dia dapat pengaruh, enggak berani. Oke, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak Yahweh berkati kita semua pada malam hari ini. Kita baca tentang doa Bapa kami, Avenu Sebasamayim. Kita bacakan. Avenu Sebasamayim Yitkades Simka Tavo Malkutka Yeazer Resonka Kefes Semayim Ken Bares Et leken kugenu tan lanu hayom Uslak lanu kaetenu Kefi siso uking kam ananu Lakotenu Ve'altevenu lete nision Ki imkaltesinu Minhara Ki leka hamalaka Veha kefura Veati feret Le olame, amin. Di depan kita ada anak-anak yang harus diberkati. Karena dia adalah generasi kita yang menyambung nama Bapak Yahweh ke depan. Kalau dia nanti dewasa, dialah generasi penerus kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita supaya diberkati. Untuk anak-anak kami yang laki-laki, diberkatilah engkau anak-anak kami yang laki-laki. Engkau mempunyai kepandaian 10 kali lipat, lebih pandai dari anak-anak lain. Engkau akan menjadi besar lagi, nantinya menjadi generasi penerus kami, orang-orang yang setia kepada Bapak Yahweh. Diberkati masa depanmu, diberkati masa depanmu nanti menjadi orang-orang yang baik, bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Yesimka Yahweh Elohim ke Efraim ke Manaseh. Bapak Yahweh akan memberkati engkau seperti Bapak Yahweh kepada Efraim dan kepada Manaseh. Kepada anak-anak kami perempuan, diberkatilah engkau anak-anak kami yang perempuan. Engkau akan menjadi ibu dari segala bangsa, ibu yang baik, yang melahirkan keturunan yang baik, keturunan yang setia, yang percaya kepada Bapak Yahweh. Masa depanmu sudah disediakan oleh Bapak Yahweh, dan engkau diberkati kepintaran, kepandaian 10 kali lipat dari anak-anak yang tidak menyembah kepada Yahweh. Engkau akan menerima akal budi, kesehatan, kekuatan untuk melahirkan keturunan-keturunan di masa mendatang. Yesimka Yahweh Elohim ke Sarah, Ribka, Rahel, Lea. Bapak Yahweh memberkati engkau seperti memberkati kepada Sarah, kepada Ribka, kepada Rahel, dan kepada Lea. Bapak Yahweh memberkati kalian anak-anak kami, dan engkau menjadi anak-anak yang baik di dalam nama Yesua HaMashiach. Bapak Yahweh memberkati kita semua bagi Bapak Ibu Saudara yang melakukan pekerjaan. Baik Bapak Ibu yang petani, yang beternak, yang berdagang, yang pekerjaan apapun, yang melakukan kerajinan, yang melakukan menawarkan jasa, engkau akan diberkati oleh Bapak Yahweh dan diberkati untuk mencukupi anak istrimu dan anak-anak cucumu. Diberkati dalam segala usahamu,
hari ini sampai selama-lamanya. Kita bangkit berdiri semua. Yevare kayave vesmereka. Ya Yahweh pano eleka wihuneka. Isa Yahweh pano eleka viasem leka shalom. Baruk atah Baer Ufaruk atah Besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baru pribetenka ufri atmaka ufri venteka sekara veka weasa terot soneka. Dan diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanaka umir sarteka, diberkatilah bagulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boveka ufaruk ata besteka. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar, dan diberkatilah engkau pada waktu masuk. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Adonai Yeshua Mashiach berwakodes kili olam faed besem Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Kenjai Rodson. Kita pujikan Abi Toda Raba. 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 Abi Seba Samayin. Abi Toda Raba. Pengumuman Bapak Ibu, besok hari Sabat depan tetap ada ibadah. Itu tanggalnya tanggal 4 ya. Tanggal 4 hari Raya Idul Fitri yang keempat. Kita tetap ibadah di sini karena saya tidak merayakan Idul Fitri juga, tapi saya sudah banyak jajan dikirim ke tetangga. Ya. Terus Sabat depannya lagi kita sudah masuk perayaan Pesa. Nah, nanti pengumuman jelasnya nanti di tanggal 4. Tanggal 4 Sabat depan nanti ada pengumuman penentuan perayaannya nanti kayak apa. Nanti sebelum kita pulang bersama-sama sambil kita ada sambil memecah-mecahkan roti hari ini, ya. Ada istilah mecah-mecahkan roti hari ini, makan bersama atau berjalan kasih. Nanti kita bahas tentang Sabat depannya lagi tanggal berapa itu, tanggal 11 ya, tanggal 11 malam 12 itu nanti kita ada ibadah. Dan nanti ketentuannya sampai nanti hari raya Habikurimnya nanti kita bahas. Nanti makanya minggu depan, Sabat depan kita pengumuman untuk Pesahnya. Oke, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kami ucapkan Bapak Yahweh memberkati dan selamat pulang. Sampai ketemu